Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini bab fikihnya membahas tentang al-ghusl. Al-ghusl artinya mandi. Yang dinamakan mandi adalah ghuslu jismil insan, membasuh badannya manusia keseluruhan, mulai dari aklar roksi, mulai rambut, ujung rambut, ujung kepala, sampai muntaha qadamihi, sampai kaki, pada ujung kaki. Jadi keseluruhan harus dibasuh, entah itu dibasuh dari bawah terus naik ke atas ataupun dari atas ke bawah. Tapi menurut kesehatan itu kalau bisa kita basuh dari bawah, apalagi bangun tidur. Itu ion-ionnya biar keluar, makanya dibasuh dari bawah. Kalau dilihat itu ion-ionnya akan keluar. Kalau dibasuh dari atas, makanya banyak sekali orang yang mandi penyesuaian terus suhu semua pun jeding, jadi ini serangan jantung. Gara-gara itu seharusnya hawa panasnya itu keluar lewat atas, kita tutup langsung kena air, apalagi airnya dingin. Itu kita harus hati-hati. Itu sunnah Rasulullah juga. Jadi cara membasuhnya mulai dari kanan bawah terus naik. Meskipun aklar roksi muntaha qadamihi dari bawah sampai atas, itu cuma istilahnya saja, atas sampai bawah. Fardunya mandi itu ada 3. Kalau di kitab Mabudi Fikih ini ada 3. Yang pertama an-niyatu inda ghusli awal badan minal badani. Yang pertama kali niat bersamaan membasuh awalnya juz minal badan. Makanya bahasa awal juz itu tidak dari atas. Contohnya sampean basuh dari bawah pun diniati. Pas waktu wonten bahasa cawi mulai basuh pun, nah yang lebih dihati-hati itu nilai kubul dubur. Kalau yang laki-laki dan perempuan duburnya kan sama. Niku ada nilai dohir sama batinnya. Nah, dohir niku dilihat pas waktu kita buang hajat, ini kan keluar. Yang keluar niku loh harus dibasuh. Makanya pas waktu mandi yo ngeden barang mboten, pas waktu ndak buang air besar ngeden terus dibersihkan. Nah, niku kalau enggak nanti sebagian dari mandinya itu kurang keseluruhan dan bisa tidak sah mandinya. Kalau mandi wajibnya tidak sah, nanti seperti wudunya pun tidak sah. Makanya harus hati-hati. Niatnya diniati ke mulai anggota manapun, mulai basuh tangan ataupun yang lainnya. Apalagi biasanya pas waktu dingin sampean yang sudah dewasa yang tadi ngipi, jadi belum nikah ketemu di mimpinya, ketemu sama pasangannya dan melakukan sesuatu, akhirnya menyebabkan wajib mandi. Habis bunyi jam 11 jam 12 alasan paling tidak itu ngoten itu disunahkan. Kalau bagi yang sudah suami istri, ngoten itu disunahkan untuk cari wudu dan diniati, paling tidak diniati. Sebelum saya wong ini ninggali niate wis kegowo, dimandikan sama tetangganya orang lain, niku wis sebelum tidur ya Pak. Niku alangkah baiknya seperti itu. Yang nomor 2, izalatun najasati minal badani, menghilangi najis yang ada di seluruh badannya. Teman-teman paham ya? Yang terakhir ini yang harus dilakukan wusul ma'ilal jamil basyarah sama wasya'ri. Sampainya air ke seluruh badan, kulit keseluruhan, sampai juga rambut-rambutnya. Kalau rambutnya panjang pun kayak Rapunzel itu perempuan, Rapunzel Pak. Ataupun seperti Pak Tua rambutnya panjang tadi, semuanya sampai dalam itu harus terbasuh. Ngomong kalau di wudu kan jenggot yang tebal itu disunatkan hanya membasuh yang kelihatan saja, dalamnya sudah tidak wajib dibasuh. Ini kumpulan semuanya harus terbasuh. Makanya nilainya kalau ada sesuatu dilihat, sama yang mbak-mbaknya kukunya panjang dipelihara, silahkan dilihat karena
wajib mandi, harus isol rumah, tidak ada hal-hal ataupun suatu yang mencegah datangnya air ke setiap anggota fidyah. Makanya kalau setiap 1 minggu sekali tak usahakan saya potong kalau saya tidak bisa menjaga kuku saya. Selain itu kan di hari Senin, Kamis ataupun Jumat kan disunahkan untuk menjaga biar air ketika wudhu ataupun mandi besar itu bisa nyampe. Kalau udah ada yang menyampaikan besok di hari kiamat bagian yang tidak tersentuh dengan air karena wajib mandi ini baru diganti dengan berapi. Ingat-ingat itu. Kalau diterangkan waktunya kurang cukup. Nah, niatnya ini nawaitul ghusla rafil hadasil akbari. Niat mandi karena menghilangkan hadas besar. Kalau kalian hafal Arabnya harus juga paham artinya. Kalau ternyata Arabnya tidak hafal ataupun Arabnya hafal tapi tidak paham, lebih baik diniatkan pakai bahasa Jawa. Niat ingsun adus gede karena ngilangi, niat ingsun adus karena ngilangi hadas gede. Kalau ini diucapkan di kamar mandi kan nggak boleh, Pak. Makanya niat seperti yang kemarin masnya pas waktu berwudu dan niat itu aniyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Jadi talafutnya itu hanya untuk meyakinkan cara niatnya saja. Jadi pas waktu kemarin berwudu itu yang dimakruhkan apa? Berkata-kata dikri kecuali mengucapkan zikir. Maksudnya berkata pun boleh tapi hukumnya makruh. Pas waktu wudu, dalam bu puasa wudu tapi kalau wudu apa? Ini seperti itu. Bahkan mandi, kita ini niat kalau kita mandi pas waktu udah mandi wajib mawon 1 lagu selesai. Nyanyi itu boleh. Betul nggih? Niatnya itu bukan talafut melafazkan tapi jalan. Harus paham sesuai dengan artinya. Kalau tidak bisa mengucapkan pakai bahasa Arab, lebih baik bahasa Jawa yang kita pahami. Niatnya menghilangkan hadas besar. Apa yang dinamakan hadas besar? Kuluma ujabah al-husla. Setiap perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi? Yang nomor pertama al-jinabat. Jinabat itu yang satu jima berhubungan badan bagi suami istri yang sudah sah berhubungan badan. Yang nomor 2 nuzul mani, keluarnya mani, entah itu Buang. amdan au sahwan, sengaja ataupun tidak. Yang tidak disengaja itu mimpi. Yang disengaja itu yang naudzubillah itu. Apa itu? Memaksa Ketua. Tapi kalau al-jima'u itu kalau bagi seorang yang Bersuami istri. Kedua-duanya namanya jinabat. Kalau yang belum itu namanya zina. Tidak Astagfirullah. betul ya. Kalau yang mani dikau karena mimpi ataupun disengaja pun urjul mani itu juga wajib, namanya jinabat, wajib mandi. Yang nomor 2 haid, yaitu darah yang keluar setelah umur 9 tahun dengan syarat orangnya sehat dan juga umumnya umur 9 tahun sudah haid. Makanya kalau tadi ada yang tanya, kalau umur 9 tahun Pak, di bawah 9 tahun umur 8 sama 7 itu sudah tidak umumnya, maka tidak dibilang haid. Ataupun dia lagi dalam keadaan sakit terus demam akhirnya sampai keluar darahnya, itu juga bukan darah haid, itu bisa darah istihadah. Yang nomor 3 nifas, damun korijun antiqalibadah, darah yang keluar setelah melahirkan, itu darahnya akan dipahami. Yang nomor 4 wiladah, setelah melahirkan entah itu keluar darahnya atau tidak, maka tetap wajib mandi. Apakah ada melahirkan tapi tidak mengeluarkan nifas? Ada. Putri Rasulullah itu tidak mengeluarkan nifas, melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain tidak mengeluarkan nifas sama sekali. Yang kelima al-maut, jadi orang yang meninggal pun diwajibkan untuk mandi. Tapi kan misalnya
bencana tapi belum ditemukan. Oh, itu bisa. Itu bahasan yang lainnya ya. Waktunya enggak gitu. Ya, terus apa saja setelah kita mengetahui posisi kita dalam keadaan junub, contohnya apa yang diharamkan bagi seorang yang junub? Yang junub itu apa? Keluar Jima ataupun Keluar mani. ya. Yang tidak diperbolehkan itu melakukan sholat apapun. Tawaf. Kemudian tawaf, Masuk masjid. memegang ataupun membawanya itu tidak boleh. Qiraatul Quran tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau yang kemarin adas kecil itu banyak hukumnya karena zikir, karena yang lainnya. Kalau yang ini yang mu'alaf junub sudah tidak boleh sama sekali, meskipun bagian ayatnya saja. Al-Mutu di masjid, yang terakhir diam di dalam masjid. Nah, ini mungkin juga bisa dikoreksi. Pak, nggak saat ini pakai nomor ini pembaru terus dan yang lainnya itu akhirnya banyak pasal, banyak tafsir hukum terkait al-mutu di masjid. Tapi hukum awalnya tidak diperbolehkan karena nilainya, dohir batinnya itu, barokahnya pun bisa hilang karena nilai masjid itu iktikaf saja itu dihukumi. Silakan yang 815. Saya Pak. Yang terakhir, bagi seorang yang ngecek sama yang nifas itu apa yang diharamkan baginya? Yang diharamkan baginya sholat, terus puasa. Apalagi ini kan pun keluar sudah mau puasa. Ini seperti istri saya itu mumpung jaket dia berantem puasanya biar full. Karena puasanya tidak diwajibkan, tapi besok ataupun bahkan haram, tapi besok kan harus nembel. Yang lainnya enak makan, yang perempuan kena haid ataupun nifas harus wajib nembeli puasa. Terus kalau sholat bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat terus dikodoi, sebenarnya tidak ada keterangan kodok, di hadisnya tidak ada. Tapi menowo, jadi kemungkinan berusaha memperbaiki diri dengan cara mengkodoi sholatnya itu baru. Kalau yang puasanya ini wajib, bahkan bisa diwakilkan. Mayahrumu ala junubi, yang terakhir sholat, puasa ataupun perkara-perkara yang diharamkan pada bab junub. Sholat, tawaf, masuk musaf, wudu, qiraatul Quran dan muktu fil masjid. Ada yang tanyakan? belum. Enggak ini. Sekian. Terima kasih.